ada dalam sejarah bahkan sampai sekarang. Netizen-netizen yang maha benar menyatakan bahwa ngapain Indonesia butuh dolar? Bagus Pak Prabowo, ambil BRICS-nya, kami bangga dengan Anda. Anda tahu nggak? Dengan dia masuk ke BRICS itu, menciptakan percikan awal terhadap apa yang terjadi sekarang. Ketika Anda dulu mengagung-agungkan beliau, sekarang Anda balik badan dan menghujat Pak Prabowo. Come on, right? Saya jabarkan satu-satu. Sekali lagi, saya bukan penjilat pemerintah, tapi saya mencoba membuka data, dan mari kita lihat sama-sama. Geopolitik ini, Indonesia mengambil langkah nyata menuju tatanan dunia baru, multipolar, setara, dan lebih berdaulat. Oke? BRICS, platform ekonomi negara berkembang dengan pengaruh global yang makin kuat, di mana itu adalah geng orang-orang yang nggak suka sama Amerika. Basically begitu kan? Mau bikin mata uang baru. Makna strategisnya di sini ada Rusia, kemitraan strategik, kemandirian geopolitik untuk kepentingan nasional. Didolarisasi, nih penyakitnya nih. Jadi, BRICS ini adalah kumpulan orang yang sama-sama mau ngebuang dolar di sini. Satu hari setelah dilantik, Pak Prabowo join kepada BRICS. Kemudian, Prabowo tambah alutsista dari Prancis. Mertuanya ingin membeli barang dari Rusia, Sukhoi. Indonesia kurang belanjanya sama Amerika. Mari kita lihat apa saja yang sudah dibelanjain sama Pak Prabowo. Alutsista baru yang diserahkan. Rafale dari Prancis. Airbus 400 yang kemarin dipakai buat ngangkut mobil, ya kan? Ini dari Eropa, jelas. Airbus. Beli Falcon 8X, juga bukan Amerika. 2 radar GCI GM403, bukan Amerika. Smart Weapon Hammer, Missile Meteor. Ini dari negara-negara Eropa, khususnya Prancis. Anda melihat kesamaannya? Nah, langsung saja sekarang kita compare 96-98 era Soeharto dan era Prabowo. Siap-siap ya. Indikatornya, pada saat itu Pak Harto berpivot kepada militer Rusia. Oke? Ini jelas, Rusia menjadi pivotnya. Beli Sukhoi tahun 96, ditafsirkan sebagai tamparan ke Amerika. Pada saat yang bersamaan di era 2024, Pak Prabowo deal 150 juta barrel minyak ke Rusia dan bergabung dengan BRICS. Jadi sudah gabung BRICS, beli minyak 150 juta barrel ke Rusia. Wow. Tolak IMF, Soeharto menolak syarat IMF rancang CBS tahun 98. Purbaya menolak pinjaman 25-30 miliar dari IMF tahun 2026 April. Ketika saya bikin tentang dimensi kematian. Oke? Nah, kalau di sini angkanya 43, di sini angkanya 30. Kurang lebih sama, ditolak. Mentah-mentah sama Pak Purbaya. Respon kurs setelah itu, rupiah anjlok dari 2.400 ke 17.000. Dan kalau kita lihat sekarang rupiah melemah ke 17.668 dan bahkan menurut Astronaci bisa ke 18.220. Akibat bulan April kemarin pinjaman IMF ditolak. Lihat paralelismenya. Lalu kita lihat tekanan indeks global. Pasar modal, pelarian modal asing, sell off semuanya pada tahun 98 ditambah dengan krisis. Dan muncullah seorang tokoh baru yang disebut namanya Mr. MSCI. Dengan alasan bahwa saham di Indonesia itu nggak transparan, free float-nya rendah. Yes, itulah kelemahan bangsa kita. MBG kelemahan bangsa kita. Kasusnya Pak Nadiem kelemahan bangsa kita. Kasus free float di Bursa Efek Indonesia kelemahan bangsa kita. Itu semua adalah kelemahan yang sengaja dicari. Salahnya bangsa kita sendiri. Kenapa Anda mau dicari? Kenapa nggak mau dibenerin? Dan sekarang terjadi. Alasannya free float. Dihajar terus sampai hari ini. Agendanya apa? Masalah 18 saham Indonesia dikeluarkan dari MSCI. Sampai detik ini rebalancing nggak kelar-kelar, dibanting terus tiap hari. Nah, sebagai komparasi, paralel daripada MSCI di era tahun 98, IMF paksa tutup 16 bank plus syarat struktural ekstrim dengan alasan Indonesia banknya nggak sehat lah dan seterusnya. Anda lihat kemiripannya? Bedanya adalah sekarang ada tokoh baru namanya Pak Purbaya yang bahu-membahu dengan Pak Prabowo, dihajar bersama-sama dan muncul tokoh MSCI ngehantam pasar saham Indonesia supaya masyarakat tidak percaya pemerintah lagi, rupiahnya dibikin porak-poranda, dan sekali lagi, Indonesia memang ada boroknya. Sekarang kita perhatikan bahwa Pak Prabowo bukan Soeharto. Kalau Pak Soeharto dianggap naif karena main satu kaki ke Rusia, Prabowo lebih smart, dia main dua kaki. Inilah comparisonnya. Kaki kiri ke Moskow, kaki kanan ke Amerika, Washington dalam hal ini ya. So, tanggal 13 April 2026 terjadi pertemuan Prabowo-Putin di Kremlin 3 jam. 19 Februari 2026 terjadi trade agreement antara Trump-Prabowo yang ditandatangani bersama. Pada saat itu kita melihat bahwa terjadi perjanjian untuk membeli 150 juta barrel minyak oil supply Rusia ke Indonesia dengan harga khusus, harga lebih murah, untuk cost yang lebih baik. Ini Pak Prabowo cinta sama negara,
Di satu sisi, Pak Prabowo berangkat ke Amerika dengan menurunkan tarif 32% ke 19%. Pada saat itu Pak Prabowo juga dihujat, tapi karena yang hujat kagak ngerti bahwa sebenarnya 32%-nya dihajar tinggi karena Indonesia tidak belanja banyak kepada Amerika pada saat itu. Dan negosiasi selama 10 bulan, framework waktu itu tahun 2025 bulan Juli ya. Nah, akhirnya turun tuh 19% dengan syarat-syarat harus belanja. Makanya karena goalnya adalah Indonesia kurang belanja ke Amerika pada saat itu. Belanjanya ke Rusia, dan itu Trump tahu. 33 miliar dolar plus 10 miliar dolar, dan pada saat itu ada energi 15 billion, aviation 15 billion, pertanian 4,5 billion, termasuk data yang diminta pada saat itu untuk diserahkan ke Amerika. Indonesia ribut juga waktu itu ya. Kemudian ada MIR card mulai disepakati, direncanakan fokus turis Rusia, operasional Mei 2026. Dan kalau kita perhatikan di sini, tanggal 13 April Major Defense Cooperation Partnership ya, ini peningkatan kapasitas, penanggulangan ancaman, kerjasama defense dengan Amerika. Rebel rupiah eksplorasi local currency settlement, terus kemudian masuk ke BRICS anggota penuh 6 Januari 2025. Sedangkan di Amerika, Pak Prabowo membuat MDCP framework kerjasama modernisasi militer, latihan gabungan dan teknologi pertahanan, termasuk pengadaan drone, maritime system, AI dan cyber defense. Terjadi di penandatanganan EAEU FTA, ya ini kayak perjanjian dagang sebenarnya 21 Desember 2025, dan kepada Amerika draft LOI untuk akses wilayah udara yang sempat juga diributkan. Jadi kalau kita perhatikan cara mainnya Pak Prabowo saat ini adalah bagaimana caranya beliau bisa bermain dua kaki, oke? Ini orang pinter loh, Pak Prabowo ini smart, dia pingin bisa punya kedaulatan, bisa punya nilai tawar, dapat barang yang lebih murah. Kalau Amerika mahal, diambil dari negara yang lain. Tapi, kalau Anda perhatikan, apa yang terjadi di sini, terjadi yang namanya kemiripan dari Pak Prabowo dan Pak Soeharto. Well, kalau kita lihat di sini ada kedaulatan. Kedua-duanya cinta negara. Nggak mungkin kita bicara Pak Prabowo nggak cinta negara, Pak Harto nggak cinta negara. Tetapi ada poin-poin penting yang jadi problem di sini. Dua pemerintah besar ini, pemerintahannya tetap ada yang namanya korupsi. Tidak bisa dipungkiri. Korupsi tetap ada dan makin mengganas di era 2026 yang sedang dibersihkan juga. Kemudian di sini ada yang namanya kasus hukum law. Pada zamannya Pak Harto, problem law-nya apa? Pembungkaman, penculikan, dan seterusnya yang dituduhkan pada saat itu. Masyarakat tidak bisa beraspirasi. Di kasusnya Pak Prabowo, kasus hukum saat ini yang sedang disorot adalah kasusnya Pak Nadiem Makarim, dan sebelumnya adalah kasus Pak Tom Lembong. Ini merupakan dua hal yang mirip, ya. Dan kalau kita perhatikan, di sini ada lagi tambahannya, blunder. Problem blunder dari kementerian, dari aparatur negara yang makin memberatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Jadi pada dasarnya final verdict-nya kalian yang tentukan. Ini adalah the untold story yang belum dibahas, tetapi kalau kita mau melihat secara fair, ada POV lain. Mereka berdua dan pemerintahan kita sekarang menjaga kedaulatan negara. Namun bagaimanapun kita bukan negara maju, kita bukan negara kuat, kita bukan negara dikuasa, tetap kita dikontrol oleh orang-orang yang kuat itu. Dan menurut saya, apa yang terjadi sekarang, di samping memang internal kita bobrok, ada tangan-tangan yang jahat yang sedang mengontrol Indonesia dan mengunci gerak presiden kita dan mengunci kedaulatan kita untuk tidak bisa kita bergerak dengan bebas, dan sebagai konsekuensi market kita, ekonomi kita diporak-porandakan. Oleh karena